Apakah ada Mas perbedaan kalau rem mobil matic itu lebih pakem atau dengan mobil manual? Manfaatnya Mas dikasih pelumas? Ya biar gak ini Pak. Nah kalau kanginan sebenarnya itu juga salah satu dari faktor gejala juga. Yang punya mobil sudah 100 km, 100.000. 100.000. Pertanyaannya, apakah sudah pernah? Kalau mobil yang muatan ya udah. Pasti berat. cari ini kan. Cari tempat senderan ya. Senderan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat AHPedia, selamat siang menjelang sore, tepat pukul 14.15 ya, 14.15 hari Sabtu di bulan Oktober, minggu pertama. Kita akan berbincang-bincang dengan Mas Nopa terkait pengerjaan yang sedang dipegang oleh Mas Nopa ini tentang rem. Nah, kita coba tanya nih ya, sebenarnya mobil matic dan mobil manual itu lebih boros mana dalam hal makan kampas rem? Nah, ayo Mas Nopa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Topik dan Sobat AHPedia. Gimana Pak? Alhamdulillah Mas Nopa. Ini kan sedang mengerjakan rem ya? Iya Pak. Nah, jadi kan mobil sekarang itu ada yang matic dan ada yang manual. Betul. Nah, sama nggak sih habisnya kampas rem dari dua mobil yang berbeda ini? Seharusnya tentunya beda ya Pak ya. Karena yang sangat mempengaruhi beda itu dari ini. Kalau mobil manual dia kan tidak terlalu mengandalkan dari rem. Maksudnya dari angkatan, dari ini dia tetap memerlukan rem, cuma tidak seperti matic. Karena matic itu kan pasti semua rem ya. Mau berhenti ngerem. Iya. Mau jalan pindah gigi rem ya, dulu. Ya. Seharusnya lebih boros dari penggunaan kampas itu lebih boros dari matic. Daripada si manual. Nah, kalau untuk lebih borosnya ini termasuk muka belakang atau depan belakang nih remnya nih kampasnya? Yang pasti mempengaruhi depan belakang Pak. Depan belakang. Ya, cuma pengereman itu kan sekitar 60 sampai 70%-an itu kan dominan yang depan. Yang depan ya. Iya. Terus beban kendaraan tertumpu di sana juga ya, mesin gitu ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara tadi kembali kepada dua jenis dua jenis mobil penggerak ya, matic dan manual. Nah, apakah ada Mas perbedaan kalau rem mobil matic itu lebih pakem atau dengan mobil manual? Enggak Pak, sama aja. Pak. Iya. Yang menyebabkan pakem sama enggaknya itu kan dari sini. Dari kualitas kampas. Kemudian dari kondisi. Jadi, tidak ada perbedaan sistem pengereman di mobil matic dan mobil manual? Nggak ada Pak. Nggak ada. Cuma ada beberapa tipe lah yang perbedaan itu di ini fitur ya. Fitur. Kayak misalnya EBD terus ABS. Oh, lebih ke sana lain ya. Lebih ke sana. Nah, cuma kalau rem biasa ya sama aja. Pasti ada master atas bawah. Kampas itu biasa. Baik. Nah, kalau Mas Nopa tadi sebutkan juga bahwa mobil matic itu pasti lebih cepat habis kampasnya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mobil matic nih, berapa ribu kilometer kah biasanya atau berapa tahun biasanya kampas itu diganti? Yang depan dan yang belakang. Penggantian kampas, Pak? Ya. Ya kalau normal ya, Pak ya. Itu paling ya sekitar 50-60-an mungkin. 50.000? Ya. 50.000, 60.000 kilometer? Iya, betul. Oke. Itu depan belakang tuh? Itu biasanya depan Pak yang paling sering. Oh, duluan depan ya? Ya, karena kan dominan pengereman kan pasti yang depan Pak. Oke. Walaupun 4 ini terbung semua, cuma kan 60% sampai 70% kan yang bekerja itu depan. Kenapa kok nggak belakang? Ya, karena kalau belakang kan nanti selip Pak. Ngepot. Oke. Baik. Nah, 50 sampai 60 km akan ada penggantian kampas rem. Ya. Nah, jadi bagaimana perawatan kampas rem ini sebenarnya, Mas? Ya melakukan ini, Pak, rutin servis rem. Nah, seperti yang Mas lakukan sekarang ini apa ini? Ya, ini pelumasan ulang kemudian sama membersihkan. Ini kan tadi sudah saya bersihkan, Pak. Ya. Ini kan bekas amplas ya. Oke. Nah, ini tinggal dilumasin. Nah, sama penyetelan ulang. Manfaatnya Mas dikasih pelumas? Ya biar nggak ini Pak, biar nggak macet. Oh, ada pengaruhnya ya? Ada.
Kalau remnya nggak pakem itu kan karena bisa jadi dari kualitas kampas, kemudian dari macet, silindernya ini kotor apa namanya minyaknya, sama dia nggak mau ini Ngembang kan, apa? ngembang Oh, iya. ya. Oh. Nggak free lah buat ngembangnya. Makanya macet. Ya makanya macet. Oke. Nah, jadi kalau tadi kita berbicara penggantian dan ada servis, rutin servis. Nah, perawatannya. kalau perawatan berapa kilometer? Perawatan itu rekomendasi sekitaran 10.000 sampai 20.000-an, Pak. 10.000 sampai Ya, 20.000 kilometer. Kalau di Apa dealer- saja Mas yang kalau di dilakukan dealer kan untuk 20.000. perawatan rem? Nah, yang kita pengecekan kan setelah dibuka dulu ya, Pak ya. Ya. Nah, itu dibersihkan, kemudian dilumasin ulang, dicek apakah dia bocor atau tidaknya. Kalau misalnya kalau minyaknya kotor udah apa namanya ngerak coklat itu. Nah, rekomendasinya untuk ini apa namanya bleeding atau di istilahnya dikuras dengan minyak rem yang baru lagi. Karena kalau minyak remnya nggak diganti secara rutin juga, itu akan menjadi lumpur Pak atau ngelendut itu. Nah itu yang nanti yang menghambat sil-sil yang ada di dalam buat pengereman. Akhirnya remnya bisa nyeplos, remnya dalam. Itu salah satu dari efeknya. Minyak rem. Ya dari minyak rem. Tapi jarang Bocor juga, kalau gampang bocor juga. di AHA Motor sendiri seberapa persen, seberapa banyak orang yang mau Sering Pak. mau mengganti Mau minyak rem? mengganti. Iya, mau mengganti minyak rem. Ya. Yang pertama kita Edukasi cek dulu. Pak, ya. Kita cek dulu. Kalau misalnya ini cuma misalnya kotor biasa, Oke. coklat aja biasa. Kita belum estimasi. Tapi kalau udah pekat gitu, Kandungan airnya lebih tinggi, ada alatnya kan pengecekannya. ya itu saran diganti. Sebenarnya kotor sih Pak yang paling ini, Paling sering. paling sering itu kotor. Oke. Nah, berarti tadi kalau untuk penggantian minyak rem berapa ribu kilometer? Kalau penggantian minyak rem, kalau rekomendasi dari dealer itu biasanya 40.000. 40.000. Ya. Berarti Itu sobat FPD yang sudah cara punya rutinnya. mobil 100.000 kilometer harusnya sudah dua kali ganti ya. Ganti. Tapi nggak tahu pada ganti nggak ya? Kalau nggak misalnya nggak di jok di apa? Kalau misalnya nggak dikuras, biasanya di jok itu. Oh, atau dibuang? di bleeding. Oh, di bleeding. Itu bisa juga. Oh, oke. Sobat FPD ternyata ada dua cara untuk mengganti ya, merefresh Ya. apa istilah itu ya? Jadi jok terus Pak. Di jok Kan terus ya. Sebenarnya sama aja sih Pak jatuhnya. Nanti yang penting di pipanya itu keluarnya juga udah Oli yang apa minyak yang lama ya? yang oke. lama itu udah keluar. Nah, apakah beda Mas Cuma perlakuan sugesti aja sih. biaya dengan yang di bleeding, di jok itu ya, sampai habis, atau yang memang khusus untuk mengganti? Enggak, kalau di bleeding sambil di jok itu sebenarnya nggak sampai habis Pak. Oh, nggak sampai Tadi habis. di jok terus, kalau dikeluarin. Tapi 50% yang lama udah berganti berarti ya? Ya, Oh. nah sama aja. Sama aja ya? Tuh, buat dia yang punya mobil sudah 100 km, 100.000. 1.000. Pertanyaannya, apakah sudah pernah? Iya. Tapi ada beberapa yang ini, yang apa warna dari minyak remnya dia merah. Nah, itu nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kalau bagus ya bening. Bening ya? Dot 3 lah yang normal, yang apa? Ya, ada standar 3 ya? dot 3. Sehingga bisa kelihatan tuh. Kelihatan kalau kotor sama enggaknya. Oke, baik. Kalau dari yang ini, yang sedang Mas lakukan servis ya? Ya. Yang paling sering Mas, permasalahan dari rem itu apa? Dari rem, Ya, bocor, Bocor. macet, macet, kampasnya habis, kampasnya habis. ya paling sering itu. Kalau bocor, kampas habis, itu ada pengaruh nggak dari salah satu 3 tadi itu? Kenapa Ada. bocor? Karena kampas habis. Ah, maunya kayak gitu, ada nggak sih? Ada, kalau bocor salah satu diantaranya juga pasti umur Pak. Oh, Nah, umur dari umur karetnya dari atau? karetnya ini Oh, yang dalam. oke. Yang kedua, yang saya bilang tadi dari minyak rem yang kotor itu kan menyebabkan ngelendut Pak. Misalnya kayak ngelumpur gitu. Iya. Nah itu yang akan Merusak. sini. Oh, betul. Akhirnya berkarat Betul, atau betul. dia keras. Berkaratnya bisa sampai ke rumahnya ya? Ya, sampai Betul, rumah sobat dia, bukan Karena kan pistonnya. sering juga di sini termakan. Nah, itulah biasanya dia sudah terjadi lama, dia nggak dibiarkan. perawatan servis rem. Jadi kan nggak ketahuan nih. Dia pakai terus lama kelamaan dia ngantong.
nggak kerasa. Jangan makan. Apakah nggak kerasa Ya memang di? nggak terlalu terasa, Pak. Kalau gejalanya apa? Biasanya kalau yang seperti itu dia macet. Nah nanti biasanya yang sering terjadi terasanya kalau sudah beleber apa namanya Sudah bocor. minyaknya ya udah bocor, nanti terkontaminasi dengan ini kampas, akhirnya lem dari kampasnya ini dia akan perekatnya berkurang. Iya, berkurang dia ya. akan terlepas. Jadinya macet dia biasanya gitu. Oke. Nah, selain macet yang disebabkan ini, macet juga bisa disebabkan oleh piston. Piston bisa. Karena berkarat, dia mau mengembang, nggak mau balik lagi. Nggak mau balik lagi. Mau balik lagi. Baik. Sobatpedia, sudah disampaikan oleh Mas Nova bahwa sebab dari apa namanya kebocoran itu bisa merembet-rembet ya. Dari yang harusnya tidak menyebabkan jadi menjadi penyebab dari kebocoran. Karena memang ini sebenarnya setelah ini ya Pak ya, perawatan setelah mesin. Sebenarnya kalau saya bilang ini penting juga, bahkan bisa jadi lebih penting dari mesin. Rem itu lebih penting dari mesin. Ya, karena kan dia mengacu ke keselamatan. Kalau misalnya mesin rusak ya udah, yang penting kan orangnya selamat. Iya. Tapi kalau misalnya remnya blong, kan banyak tuh truk-truk yang kemarin ya blong, kejadian di Semarang ya. Tuh, remnya blong Sobatpedia. Nah, tapi kalau mobil kecil jarang blong ya Mas ya? Jarang, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Ada juga blongnya. Kalau misalnya nggak perawatan kan persentase terjadinya lebih gede, Pak. Mas, tadi kita berbicara tentang rem bocor. Iya. Rem bocor itu kan otomatis nyeplos ya? Di Dia pedal rem ya? nyeplos, Pak. Nah, itu terjadi tiba-tiba atau dalam. Dalam ya? Biasanya gejalanya dalam dulu. Oh, dalam dulu. Nah, dalam itu ada beberapa faktor. Oke. Kampasnya habis. Ya. Kemudian terus dari apa namanya silinder rem. Ya, entah itu sil rem yang depan atau belakang itu udah rembes atau bocor, atau dari master rem atas. Oh, master rem juga bisa. Bisa. Nah, ini Sobatpedia master remnya yang disampaikan oleh mana master remnya sama Pak ini ya? Janto, Mas Janto. Oh, Pak Yanto. Nah, itu. Jadi di sana juga bisa menyebabkan rem dalam. Rem dalam. Oh. Kalau di sana akibatnya apa, Mas? Apanya? Yang penyebab rem dalam. Kalau di situ, kalau di sana kan bocor. Kalau di sini sama, Pak. bocor juga. Dari ininya. Dari si kualitas ini. Oh. Kualitas minyak remnya. Kualitas minyak rem. Ya. Ini memang kalau di tampak luar kayak gelap-gelap itu, Pak. Tapi dari sininya dia masih agak bening. Belum sampai coklat sekeruh gitu belum. Jadi kalau yang ini belum direkomendasikan untuk diganti. Belum, masih pakai dulu bisa. Padahal udah lebih 100 km nih saya lihat nih. Kilometernya. Sudah 100.000 kilometer ya. Makanya untungnya kalau pakai yang ini apa namanya? Yang minyak rem bening kan bisa kelihatan. Langsung kelihatan ya. Mungkin ini 2 kali servis berikutnya atau apa namanya? 2 kali servis rem ya? Atau servis rem berikutnya bisa dipengecekan lagi. Oke. Tuh, Sobatpedia. Jadi tidak hanya dari roda, tapi dari master rem atas juga bisa berpeluang terjadi kedalaman rem. Nah, tadi kembali ke pertanyaannya. Apakah itu tiba-tiba? Apanya? Namanya, dia sudah ada gejala rem dalam. Rem dalam. Dibiarkan. Biarkan. Itu bisa tiba-tiba amblas nggak? Bisa. Nggak ada rem lagi, bisa? Bisa. Cuma ya belum pernah nemuin. Oh, belum Cuma nemuin kalau ya? dari apa namanya? Dari secara pemikiran logika dan ilmiahnya itu bisa terjadi. Karena kalau remnya apa namanya dalam itu kan pasti dari silnya ada yang terganjal atau kemudian yang lemah juga bisa. Kalau diinjak lagi, plus akhirnya silnya kan bisa sobek lah atau apa itu nanti bisa nyeplos. Bisa ngeblong. Kalau sudah seperti itu, tipsnya apa untuk cara merem biar mobil berhenti? Ya kalau mobilnya manual bisa mungkin dibantu engine brake ya? Ya gitu. Atau kalau mobil kecil kan dia masih bisa ini apa ya, karena beban muatannya kan nggak terlalu gede, benar. bisa pakai handbrake juga. Oke.
gitu. Tapi kalau udah mobil yang truk- muatan ya udah Oh, pasti berat cari ini kan. cari apa tempat senderan Tempat dah. senderan. Nah, itulah yang sering terjadi. Baik Sobat Topedia. Jadi Memang begitu. memang dia jalannya pelan, cuma daya pengeremannya kan dia nggak Iya. bisa ini buat mobil yang segede itu. Remnya nggak ada, berat muatan besar, Besar. gelinding ya. Gelinding mah. Gelinding. Apalagi yang muatan-muatan pasir Oh iya atau benar ya. air itu kan Iya. padat kan, Pak. Bisa goyang-goyang. Bebannya lebih gede. Baik, Sobat Topedia, seperti yang disampaikan Mas Nova tadi, rem itu lebih penting daripada mesin. Ya, bisa Jadi lebih usahakan penting. tadi kalau udah ada gejala dalam ya, Dalam. rem dalam, apa Mas tipsnya? Kalau sudah rem dalam, apa yang dilihat? Apakah kita perlu ngolong untuk mencari ada kebocoran atau gimana? Nah, yang pasti ini dulu dari kalau rem bagian depan kan masih bisa ditengok ya, Pak ya. Oh ya, Nah, karena dia kan modelnya cakram. Cakram, Nah, betul. dia apakah ada rembesan yang netes area roda, basah atau tidak. Kemudian kalau yang belakang ada beberapa tipe. oh ya, ada yang cakram juga. Ada yang cakram juga, Ya, ada betul. yang model tromol. Ya. Nah, kalau misalnya terjadi gejala dalam itu angka baiknya segera servis perawatan rem untuk pengecekan. Apakah itu masih kuat dijalankan dari tempat lokasi kita tuh sampai ke bengkel? Kalau kan saya pernah Mas kebobolan bocor, saya kocok pun udah nggak, kan biasanya kayak gitu ya. Ya. Nah, karena dia sudah sudah turun, remnya udah nggak ada, terpaksa kocok gitu. Ya. Sampai Biasanya masih bisa padat. saya bisa padat. Nah, itu Tapi nggak salah bisa satu- dadakan. Bisa jadi dia kanginan, Pak. Kanginan bisa atau dari rembes bocor juga bisa. Nah, kalau kanginan sebenarnya itu juga salah satu dari faktor gejala juga. Gejala dari rem yang tidak benar itu. Apa itu Bisa biasanya? dari rem master atas. Oh. Ya kan udah nggak mau mendorong lagi untuk meneruskan minyak Ke piston, Iya. piston ini ya. piston-piston yang bawah. Baik. Begitu Sobat Topedia, kita minta tips dong dari Mas Nova. Apa Mas? Untuk Nah, yang kendaraan pasti tetap pengecekan rem, Pak. pengecekan rem. Ya, perawatan secara Perawatan. rutin. Kalau misalnya untuk mau nunda-nunda tapi ya kalau ada kendala sedikit segera daripada keselamatan Iya, berbahaya. Berbahaya ya. Apalagi kita perjalanan. Kalau dalam kota sih masih mending ya. Ya, masih penting. Luar kota biasanya kota, kecepatannya tol, lebih iya. daripada normal ya. Iya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Nova. Siap, Pak, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan membantu kita sharingnya sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.